أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika Nabi Sulaiman alaihissalam melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya, maha mulia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah dan santri yang hadir pada malam yang penuh kemuliaan pada malam hari ini. Barusan kita sama-sama mendengarkan firman Allah surat An-Naml ayat 40. Ada firman penting, penggalan kalimat dalam An-Naml 40, yaitu Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi yabluwani ashkuru am akfur. Di sini disampaikan intinya yaitu kalimat qala hadza min fadli rabbi. Ini termasuk karunia Tuhanku. Yabluwani aashkuru am akfur. Untuk mengujiku katanya. Ya. Untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau berbuat kufur kepada Allah. Artinya ingkar kepada Allah. Saya diberikan nikmat yang sekian kali. Begitu juga kita, Allah berikan kepada kita nikmat kesekian kali. Berkali-kali. Ya. Yang utama nikmatnya iman yang ada pada diri kita. Ketaatan kita. Nikmat sehatnya kita. Nikmat Allah berikan karena rezeki yang sudah terjadi sekian lama, berkali-kali ini. Akankah kita menyampaikan kepada Allah, bersyukur dan mengatakan qala hadza min fadli rabbi? Ya. Maka di Al-Baqarah ayat 152 Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku, kata Allah.
Ingat kepada Allah, mengingat berzikir kepada Allah. Itu base, dasar awal syukur kita. Berzikir kepada Allah, mengingat Allah, laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan maksiat atau upaya ya, untuk bermaksiat kepada Allah. Bagaimana sampaikan, kalau kita lakukan itu setelah istiqomah terus menerus, maka kita akan mendapatkan buah hikmah. Ya, kita melakukan suatu maksiat sedikit saja, kita akan merasa kalau ini maksiat kepada Allah. Di An-Nahl ayat 53 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, thumma idza massakumudz dzurru fa ilaihi taj'arun. Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Segala nikmat datangnya dari Allah. Kalau mendapatkan kesengsaraan, musibah, permasalahan, problematika, kita kembali kepada Allah. Mohon apa? Mohon pertolongan, mohon perlindungan. Jangan ada keraguan, ada kebingungan. Jangan karena berpikir yang bukan-bukan. Ini dari mana? Kenapa kok saya begini? Sudah beriman kok begini? Sudah istiqomah kok dapat begini? Jangan begitu. Ya. Kalau kita istiqomah, kemudian Allah berikan ujian adalah untuk mengokohkan keistiqomahan kita. Untuk memberikan pemahaman pada kita bahwa adanya Allah. Maka kembali kepada Allah. Allah mencintai orang apa? Yang bermohon kepada Allah. Orang yang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau gemar melakukan maksiat, tersaking gemarnya melakukan maksiat, dikhawatirkan nanti apa? Allah lepaskan. Ya, Allah biarkan kita dalam maksiat itu dan menganggap maksiat itu benar. Pada seperti itu, celah hidayah akan sulit masuk. Maka kita ingatkan firman Allah Al-An'am ayat 44. Ya. Karena firman ini perlu dibacakan berulang-ulang. Karena banyak orang pada masa ini, banyak bahkan merasa bahwa apa yang dilakukan itu benar. Bahwa perilakunya itu benar. Kita melihat aneh, menselisih syariat dia mengatakan itu benar. Ya. Dan 44 Allah firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Maka ketika mereka merupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan pintu-pintu segala sesuatu kesenangan untuk mereka. Merupakan peringatan Allah, lalai kepada perintah Allah, gemar melakukan maksiat kepada Allah, gemar melakukan kejahatan, kekejian, kedengkian, kebencian. Allah kunci jalan yang benar, Allah tutupin jalan yang benar. Allah bukakan jalan-jalan yang menuju pada kesesatan. Tapi dia merasa bahwa jalan itu adalah benar. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam, berputus asa. Ingat, berputus asa, bagaimana sampaikan, adalah perilaku syaitan, laknatullah. Di sini kata berputus asa, faidahum mublisun, dan berputus asa. Mereka terdiam, berputus asa. Itu adalah berputus asa ini maksiat kepada Allah. Ahlu maksiat di luar sana yang melakukan kekejian, ya, yang melakukan perbuatan yang kefasikan, kemunafikan, itu adalah orang-orang yang berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ini dulu istiqomah seperti ini wujud syukur
kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam kondisi dan keadaan yang serba sulit kemungkinan. Tapi inilah wujud daripada ya, itikat kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah di Ali Imran ayat 144 dan 145 Allah firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Nabi Muhammad adalah seorang rasul. Qad khanat min qablihi rusul. Sebelumnya telah berlaku beberapa rasul. Afa in mata au qutila anqalabtum ala aqabikum. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang murtad? Siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Wa may yanqalib ada akibaihi falay yadurrullaha syai'a. Tidak akan merugikan Allah. Kamu istiqomah, kalau kamu pergi dari sini, Allah nggak rugi. Yang membutuhkan istiqomahmu adalah kamu sendiri. Yang membutuhkan amal soleh sebanyak-banyaknya kita sendiri, bukan Allah. Yang rugi kita sendiri. Perilaku amal soleh kita dan maksiat kita akan menguntungkan atau merugikan kita sendiri. Kita sendiri, anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kok ada orang luar sana yang enggak percaya, tidak yakin kepada kita, atau punya pikiran yang lain, tuduhan yang lain kepada kita. Maafkan mereka. Memaafkan mereka itu suatu amal soleh yang tinggi. Memang tidak enak. Dengan seperti itu memancing turunnya hidayah dari Allah, turunnya rahmat dari Allah kepada orang yang pendengki tersebut. Jangan kita ikut-ikut sehingga kita ikut jadi pendengki, karena penyakit itu akan menempel kepada kita. Ya. Wa sayajzillahu syakirin. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Pasti amal soleh kita, silaturahim kita kepada saudara kita, senyuman kita kepada saudara kita yang membutuhkan, senyuman saja. Untuk orang yang membutuhkan kita, senyuman saja membuatkan satu harapan mereka. Harapan bahwa mereka akan dimudahkan oleh Allah segala urusan. Apalagi kita mendukungnya. Perilaku kita itu adalah wujud syukur kita kepada Allah. Wa ma kana li nafsi an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjalah. Setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Ya, sering apa yang sampaikan. Kalau orang berharap dunia tok, Allah akan berikan dunia itu kepada dia. Yakin tuh. Diarahkan kepada kebaikan menuju Allah, yang harapannya dapat dunia akhirat, yang harapnya dunia saja, Allah akan berikan kepada dia dunia itu. Wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Tapi barang siapa berharap dapat kemuliaan di akhirat, maka Allah akan memuliakannya di akhirat. Dia akan mendapatkan akhirat, mendapatkan suatu kemuliaan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sanadzis syakirin. Kami akan beri balasan kepada orang yang bersyukur. Diulang 2 kali syukur ini. Ya, di ayat 154 bagian bawah. Fasayadzillahu syakirin. Sini juga diulang lagi. Fasanadzillahu syakirin. Balasan kepada orang yang bersyukur kepada Allah. Allah akan balas orang bersyukur itu dengan balasan yang lebih besar, lebih baik, setimpal daripada apa yang dilakukan, bahkan melebihi apa yang telah dilakukannya. Yasin 34 dan 35 disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. Kami juga menjadikan padanya bumi, kebun-kebun kurma dan anggur, serta kami memancarkan padanya beberapa mata air. Tumbuhan, binatang, senyawa yang hidup di bumi telah perangkat untuk kita, ya, untuk kita. Memberikan kemudahan. Itu sudah kemuliaan buat kita. Itu sudah karomah. Kemuliaan yang Allah turunkan kepada hamba orang yang beriman, bahkan untuk orang yang kufur kepada Allah. Allah tidak memilih untuk memberikan nikmat atau menghidupi hamba atau makhluk yang Allah ciptakan sendiri. Diberikan kemudahan. Semuanya perangkat itu akan ada. 35, liya'kulu min thamarih wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun. Agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka. Mengapa mereka tidak bersyukur? Perhatikan ya sini. Wa ma 'amilathu aydihim. Dan apa yang diusahakan oleh tangannya. Yang kita berpikir bahwa kita bisa melakukan itu karena kuasa kita, enggak, karena kuasa Allah. Kenapa? Yang disampaikan di sini, wa ma amilathu aydihim. Afala yashkurun. Tidakkah mereka bersyukur kepadaku? Atau mengapa mereka tidak bersyukur kepada Allah? Mengapa mereka tidak bersyukur? Ya. Bahasa syukur ini mudah untuk kita ucapkan, tapi akan susah untuk diaplikasikan. Saya pernah sampaikan pada kalian, ya, hal yang gampang mudah sehingga doamu gampang diterima oleh Allah. Di malam hari itu, ya, baca Al-Quran, salat witir, jangan ditinggal, sehingga Allah akan berikan nikmat kepada kita, yang khususnya nikmat iman, ketaatan kepada Allah, nikmat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini perlu kalian pahami. Kenapa Al-Fatihah selalu mengingatkan satu hal yang penting kaitan dengan syukur kepada Allah? Harapannya supaya apa? Allah menambahkan nikmat kepada kita. Usikum nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, rahmati kami, ya Allah. Berikanlah tanda kepada kami sebagai tanda-tanda orang yang bersyukur. Jauhkanlah kekufuran, ya Allah. Tidak bersyukur ya karena terputus asa atas rahmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, muliakanlah kami. Muliakanlah kami dengan rukuk dan sujud, ya Allah. Cinta kasih. Jauhkan kami dari kebencian, kedengkian, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, berkahilah rumah tangga kami. Jadikanlah suami kami, suami-suami penuh rahmat, ya Allah. Jadikanlah istri kami, istri-istri yang penuh rahmat, ya Allah. Jadikanlah anak kami, anak-anak yang penuh rahmat. Jadikanlah keluarga kami, keluarga yang penuh rahmat, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, lindungilah kami, ya Allah. Pada gangguan dan cerai-berai iblis laknatullah, menjatuhkan kami, menyesatkan kami, bengkokkan kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami harapan-harapan. Ya Allah, jauhkan kepada kami tidak bersyukur, kufur. Jauhkan kepada kami sesuatu yang tidak membuat manfaat bagi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.